Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Tetap semangat. Yes. Alhamdulillah. Oke, untuk materi pelajaran kali ini kita akan membahas tentang mengenal sifat-sifat tercela, gitu ya. Untuk contoh-contoh sifat tercela, ya, anak kelas 10B ada yang tahu? Ada? Bisa tunjuk jari siapa yang tahu? Ayo. Oke, Mas Fadli contohnya hubungannya. Untuk Mbak Wiwit coba. Hasan. Oke, Mbak Sania. Ria. Oke, Mas Zidan. Ujung. Mas Syauki. Oh, sombong. Oke, itulah beberapa contoh-contoh dari sifat tercela yang harus kita hindari. Karena sifat-sifat tersebut merupakan contoh-contoh atau sifat-sifat dari setan, gitu ya. Oke, di monitor sudah terdapat beberapa sifat-sifat tercela. Yang pertama, hubbud dunia. Yang kedua, hasad. Yang ketiga, ujub. Yang keempat, sombong. Dan yang terakhir, ria. Ya, dari sifat-sifat tercela di atas nanti akan dijabarkan. Ada beberapa penjabaran tentang dalil-dalil atau Al-Quran, isi Al-Quran, hadis yang terdapat dalam Al-Quran mengenai tentang hukum dunia, gitu ya, tentang makna hukum dunia, terus nanti penyebab kenapa anak atau orang itu bisa mendapatkan sifat hukum dunia, kenapa orang itu mencintai dunia secara berlebihan sehingga melupakan akhiratnya. Dampak negatifnya nanti ada contoh-contoh negatif, cara menghindarinya bagaimana, gitu ya. Terus hasad, begitu pula nanti di sifat hasad ada dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Quran maupun hadis, makna, penyebab, dampak negatif maupun cara untuk menghindari sifat hasad, ya. Oke, kita bisa mengamati di dalam layar monitor terdapat sifat-sifat tercela, di antaranya hubbud dunya, hasad, ujub, sombong, dan ria. Yang pertama, hubbud dunya. Hubbud dunya apa? Cinta dunia secara berlebihan sehingga melupakan akhiratnya. Oke ya. Di dalam Al-Quran disebutkan di dalam surat Al-Quran surat Al-Hadid yang bunyinya i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa zinatun wa tafakhur bainakum wa takatsur fil amwali wal aulad, ya, yang bunyinya ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megah antara kamu serta berbangga-bangga tentang banyaknya harta dan anak, ya. Jadi kita tidak boleh yang namanya hubbud dunya, karena sifat hubbud dunya itu terlalu mementingkan kepentingan duniawi daripada kepentingan akhirat. Salah satunya kita menimbun banyak harta sehingga kita melalaikan kewajiban-kewajiban. Contohnya sholat bahkan ditinggalkan, zakat bisa ditinggalkan atau dilalaikan. Hubbud dunia biasanya dia berangan-angan terus menimbun dunia untuk beli sesuatu, beli apa, untuk tahun depan beli apa lagi, beli apa lagi, beli apa lagi. Kalau sifatnya sudah hubbud dunia, nanti sudah tidak terpikirkan lagi untuk yang namanya zakat.
cita-citanya untuk beli sesuatu, untuk beli mobil, untuk beli handphone terbaru. Nah, itu ya. Jadi untuk nanti hubungannya untuk menghindari hubungannya, kita bisa mengingat kehidupan di dunia hanya sementara. Ya, untuk menghindari sifat hubungannya, kita harus ingat atau mengingat-ingat kehidupan di dunia itu hanya sementara saja, tidak kekal. Ya, kita harus memperbanyak kematian. Ibarat kata, ya, kalau besok kita mati, berarti kita sudah tidak bisa beli apa-apa dan lakukan apa-apa lagi. Ya. Jadi istilahnya kita bisa memperbanyak pahala dengan cara, salah satunya itu dengan cara mengingat kematian. Kita harus qanaah atau menerima dan merasa cukup dengan segala sesuatu yang telah Allah berikan. Itu ya. Oke. Sifat kedua, sifat tercela, yakni hasad. Ya. Hasad merupakan sifat iri atau dengki. Ya. Di sini sifat hasad dijelaskan dalam hadis riwayat Abu Dawud, yakni iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatab, yang berbunyi, jauhilah olehmu sifat dengki, sesungguhnya dengki itu akan memakan kebajikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Itu ya. Sifat dengki berarti dapat menghanguskan sifat-sifat baik kita atau perbuatan baik kita. Ya, perbuatan baik kita dibakar oleh sifat dengki, dalam artian dapat menghapus pahala-pahala kebaikan. Dengki itu berarti iri, ya. Iri dan dengki sama saja. Berarti ketika ada seseorang yang memiliki sesuatu, dia membuat iri atau membicarakan hal itu kepada teman yang lain, ya. Bahkan bisa sampai ke hasad nanti pada akhirnya. Sifat hasad jadi bisa saja menghasut. Orang itu dapat nilai 100 karena nyontek. Nah, padahal tidak, ya. Sesuatu seperti itu sangat dilarang oleh agama. Sifat yang ketiga, takabur atau ujub. Ya, ujub ya dari kata ajab yang artinya kagum, terheran-heran, takjub. Ya. Sifat tercela yang ketiga yakni ujub. Ya, di situ ujub berarti kagum pada diri sendiri atau menyombongkan diri secara tidak langsung. Ya. Ketika dia mendapatkan nilai bagus, dia menyombongkan diri, dia kira dia lah yang paling pintar, ya. Dialah yang terbaik. Jadi untuk sikap takabur atau ujub dilarang agama. Ya. Untuk bahaya takabur menyebabkan timbulnya rasa sombong. Ya. Bila seseorang sudah dihinggapi penyakit ujub atau takabur yang lupa pada bahaya-bahaya, untuk bahaya takabur yang pertama menyebabkan timbulnya rasa sombong, ya. Yang kedua, bila seseorang sudah dihinggapi penyakit ujub, ia lupa pada bahaya-bahayanya. Yang pertama, tertipu diri sendiri. Oke. Sifat keempat adalah ria, gitu ya. Ria adalah apa aja? Pamer. Sifat pamer. Sifat ingin memperlihatkan amalan. Kalau sekarang ini diperlihatkan lewat sosmed, sosial media.
Kira-kira pahalanya diterima enggak? Nah, karena dia ingin mendapatkan pujian selain dari Allah. Ya, sifat riya itu tidak boleh ada dalam diri kita. Ketika kita puasa, ketika kita beribadah haji pada nantinya, kita hendaknya ikhlas. Riya tidak boleh memperlihatkan ibadah kita atau memperlihatkan sesuatu. Ketika kita memberi, kita dokumentasikan, tidak boleh. Ya, mendokumentasikan sesuatu amalan hendaknya jangan dilakukan, karena dapat menimbulkan sifat riya, yakni ingin dihargai orang lain, ingin mengharapkan pujian dari orang lain. Hendaknya ketika kita melakukan amal soleh, hendaknya kita sir atau sembunyi. Kalau bisa, ketika kita memberi tangan kanan, tangan kiri tidak boleh tahu. Ya. Oke, sifat selanjutnya adalah sombong. Sifat sombong di sini sifat yang apa ya? Sifat sombong berarti sifat menyombongkan diri. Sifat menyombongkan diri menunjukkan bahwa inilah saya, ini semua perbuatan dari saya, ini semua hasil kerja keras karena saya. Itu tidak boleh. Itu salah satunya merupakan sifat sombong. Ya, sifat sombong harus kita hindari. Baik dari segi tampilan, gitu ya. Ini loh, saya pakai skincare. Anak sekolah tidak boleh pakai skincare. Saya cantik, saya tampan, saya pakai barang-barang mewah. Itu tidak boleh ditunjukkan. Apalagi di pendidikan madrasah tidak diperbolehkan membawa peralatan seperti emas. Ya, terutama anak putri tidak boleh membawa emas-emasan. Itu sudah sesuai dengan peraturan madrasah, tidak boleh memakai peralatan selain yang ditentukan. Nah, khawatirnya itu tadi, ketika kalian ke sekolah tetapi bawa perhiasan, nanti akan menunjukkan atau menimbulkan sifat sombong. Ya. Oke, sekarang kita akan membentuk 4 kelompok, ya, 4 kelompok. Untuk kelompok paling ujung nanti kita akan membahas tentang hubud dunia. Untuk yang kelompok ini nanti membahas tentang hasad. Untuk kelompok yang satu ini nanti kita akan membahas tentang riya. Untuk yang pojok sebelah kiri nanti kita akan membahas tentang sombong, ini ya. Oke, nanti akan saya beri lampiran, bisa kalian diskusikan bersama teman-teman mengenai sifat-sifat tercela tersebut. Ya, kelompok ini kalian memaknai penyebab dampak negatif dari sifat tercela hubud dunia, ya, memaknai dan mengetahui penyebab dan dampak negatif hubud dunia. Nah, untuk kelompok yang satu ini kalian memaknai, gitu ya, menganalisis makna penyebab dan dampak negatif dari hasad, ya. Untuk kelompok sebelahnya memaknai dan mengetahui penyebab dampak negatif dari ujub. Ya, di sebelahnya memaknai dan mengetahui penyebab dampak negatif dari sifat sombong. Ya, oke, silakan dikerjakan. Oke, ya, untuk kelompok satu silakan untuk mempresentasikan tentang apa yang tadi diskusikan tentang sifat tercela hubud dunia. Untuk yang perwakilan maju silakan untuk maju, silakan ini siapa Mbak Wiwit ya. Oke, silakan maju.
Dia meyakini dan menyadari bahwa setiap tindakan kita direkam oleh anggota badan kita yang nanti di hari akhir, tangan, kaki, meja kita akan bersaksi di depan Allah. Terdapat pada Quran Surat Fussilat ayat 20 sampai 22. Yang keempat, qanaah, yaitu lewat menerima dan merasa cukup dengan apa yang dimiliki, serta menjauhkan diri dari sifat tidak puas dan merasa kurang berlebihan. Yang terakhir yaitu zikir. Metode ini merupakan metode yang paling efektif untuk membersihkan hati dan meraih kehadiran ilahi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Selanjutnya kelompok 2 bisa diwakili Mas siapa ini namanya? Mas Fadli. Oke, silakan Mas Fadli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 2 akan menerangkan cara mengobati penyakit hasad. Nomor pertama, menanamkan kesadaran bahwa sifat ini akan membuat seseorang menderita batin. Kedua, menumbuhkan kesadaran bahwa akibat dari bukti itu adalah permusuhan dan permusuhan akan membawa petaka. Nomor ketiga, kita saling mengingatkan dan saling menasihati. 4. Bersikap realistis melihat kenyataan. Nomor 5. Mempunyai pendirian dan tidak mudah terprovokasi. 6. Senantiasa ingat pada Allah dan meminta perlindungan padanya agar terhindar dari bisikan setan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sifat selanjutnya sifat apa untuk kelompok ini? Ria. Oke ya. Untuk sifat ria, silakan diwakili Mas Ziden. Silakan untuk mempresentasikan apa yang telah tadi di warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya di sini mewakili dari kelompok 3 akan mempresentasikan cara menanggulangi penyakit ria. 1. Memfokuskan niat ibadah bahwa ibadah kita hanya untuk Allah. 2. Hindari sikap suka memamerkan sesuatu yang kita punya, karena pada hakikatnya yang kita punya itu hanya milik Allah. 3. Menimbulkan kecemburuan sosial bagi orang lain. 4. Saling menasihati dan mengingatkan jika di antara kita ada yang berperilaku ria. 5. Memisahkan diri bersyukur kepada Allah. Sekian dari kelompok 3. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk selanjutnya yang terakhir kelompok 4 bisa diterangkan cara menghindari sifat takabur atau ujub ya. Oke, Mbak Amalia bisa untuk maju mempresentasikan cara menghindari sifat takabur atau ujub. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 ingin mempresentasikan cara menghindari takabur atau ujub. Yang pertama, kita harus memiliki sifat percaya diri, tetapi jika sudah memasuki ketakaburan dan menganggap rendah terhadap orang lain, inilah yang dikatakan ujub yang dilarang oleh agama. Yang kedua, kita harus ingat dan sadar bahwa dalam sejarah orang yang ujub takabur dengan kekuatannya, maka Allah yang akan menghancurkannya, karena Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong. Yang ketiga, kita juga harus sadar bahwa ilmu yang kita miliki sangatlah sedikit dibandingkan dengan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, kita harus sadar bahwa fisik yang gagah, wajah yang tampan rupawan, cantik cerita adalah anugerah dari Allah dan sifatnya hanya sementara. Yang kelima, kita juga harus ingat bahwa harta yang kita miliki juga titipan Allah yang harus dijaga dan digunakan untuk jalan yang benar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
tadi adalah beberapa sifat-sifat tercela yang harus kita hindari, bahwa baik di lingkungan madrasah maupun di rumah. Ada sifat kufur dunia, hasad, ujub, takabur maupun sombong. Nah, sifat-sifat itu harus kita tinggalkan, ya, karena sifat-sifat tersebut merupakan sifat-sifat tercela. Tercela berarti kurang baik atau tidak baik, dan harus kita hindari, ya. Oke, untuk pertemuan kali ini saya cukupkan. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya cukupkan sampai sekian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.